Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Reski Maulana dari Teknik Elektro 2019 dengan NIM 04191055. Di sini kami akan mengadakan tutorial akademik Teknik Elektro ITK yang dibawahi langsung oleh Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa dan ditanggung-jawabi oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro ITK. Pada kali ini kita akan melakukan tutorial akademik mata kuliah Matematika Distrik dan Material Teknik Elektro ITK. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tutorial akademik. Yang pertama, kita akan membahas soal UTS Matematika Distrik. Nah, di sini soal UTS Matematika Distrik pada soal tahun lalu. Di sini soal-soalnya adalah berdasarkan RPS pada tahun ini. Yang pertama adalah tabel kebenaran untuk menunjukkan bahwa tiap implikasi. Yang kedua, periksalah keasalian argumen atau kebenaran argumen-argumennya. Terus yang ketiga, himpunan. Di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah gunakan tabel kebenaran untuk menunjukkan bahwa tiap implikasi berikut ini adalah tautologi. Tautologi adalah sebuah pernyataan majemuk yang semua kemungkinannya menyatakan benar atau dinyatakan benar. Nah, di sini soalnya adalah A negasi P implikasi dalam kurung P implikasi Q tutup kurung. Kita bahas. Nah, di sini kita buat tabelnya untuk memudahkan saja. Dan ini adalah cara yang termudah untuk melakukan tabel kebenaran pada implikasi. Selanjutnya kita pasti sudah tahu nilai P dan Q. Ini adalah nilai yang mutlak. Untuk P adalah true, false, atau bisa disebut dengan benar, salah. Ini tergantung penulisan kalian saja. Kalian bisa nulis BB, SS, atau TT, FF. Jadi ini terserah kalian. Untuk nilai P adalah seperti ini. Dan untuk nilai Q adalah true, false. Nah, selanjutnya langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai dari negasi P. Apa itu negasi P? Negasi P itu seperti penyangkalan atau kita bisa dibilang itu kalau dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam kehidupan matematika sehari-hari itu adalah min. Sama nilainya seperti min atau bisa dibilang kebalikannya. Nah, di sini negasi P berarti adalah kebalikan dari P. Berarti jika P-nya adalah true, berarti negasi P adalah false. Jika T-nya adalah true, berarti negasi P-nya adalah false. Begitupun sebaliknya, jika P-nya adalah F, berarti negasi P-nya adalah true. Nah, sama juga seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari negasi P, berarti kita harus mengetahui nilai yang dalam kurung tersebut ini, yaitu P implikasi Q. Nah, untuk P implikasi Q ini adalah implikasian atau kalau dibilang jika P maka Q. Nah, di sini kita bisa melihatnya menurut tabel kebenaran P implikasi Q berarti T dengan T menghasilkan T. True benar jika P benar maka Q benar. Nah, selanjutnya juga untuk ini. Jika P benar maka Q salah, maka hasilnya salah. Nah, jika P benar maka Q-nya, jika P salah maka Q-nya benar, maka hasilnya benar. Nah, selanjutnya ini karena jika P salah maka Q salah, hasilnya adalah benar. Itu berdasarkan tabel kebenaran. Nah, setelah kita dapat nilainya untuk P implikasi Q, selanjutnya kita gabungkan antara negasi P diimplikasikan dengan P implikasi Q. Nah, ini nilai negasi P dengan P implikasi Q salah atau false dengan true menghasilkan benar. Kemudian juga untuk false dengan false menghasilkan true. Sama seperti tadi di awal, P implikasi Q
sistemnya sama, sistematisasinya sama, hanya lebih ke penalaran dan ketelitian saja. Jadi false dengan true menghasilkan true untuk implikasi, terus false dengan false menghasilkan true, terus true dengan true menghasilkan true, dan terakhir true dengan true menghasilkan true. Jadi kita dapatkan bahwa soal nomor 1 menunjukkan bahwa tiap implikasi berikutnya adalah tautologi. Berarti nilai yang kita dapatkan adalah tautologi. Semua pernyataan majemuk dikatakan kemungkinan benar. Jadi kita dapat nilainya semuanya benar. Jadi untuk negasi P diimplikasi dengan P implikasi P adalah benar. Didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya kita kerjakan nomor 2. Nomor 2 adalah periksa kesahihan argumen-argumen berikut. A. Jika hari panas, Anton mimisan. Hari tidak panas, oleh karena itu Anton tidak mimisan. Kita bahas soalnya. Ini dia. Jika hari panas, Anton mimisan. Hari tidak panas, oleh karena itu Anton tidak mimisan. Nah, jika kita simpulkan bahwa jika hari panas, Anton mimisan, dan jika tidak, Anton tidak mimisan. Sama seperti di atas, ini kesimpulannya kita dapat. Selanjutnya kita buat dalam bentuk tabel kebenaran implikasi. Nah, untuk seperti tadi saya bilang, kalau untuk implikasi itu adalah jika dan maka. Nah, di sini jika hari panas, maka Anton mimisan. Berarti untuk P adalah hari panas dan Q adalah Anton mimisan. Dan di sini jika tidak, berarti jika tidak panas, itu berarti negasi P. Dan untuk Anton tidak mimisan berarti negasi Q. Atau kebalikan dari P dan Q. Kita masukkan ke dalam tabel kebenaran. Berarti tadi kita dapatkan P dan Q-nya, negasi P dan Q. Kemudian di sini, jika hari panas, maka di sini jika dan maka berarti dia menggunakan implikasi. Maka kita menggunakan P implikasi Q. Jadi untuk P implikasi Q berarti didapatkan seperti ini. T, F, T, T. True, false, true, true. Nah, sama seperti tadi. Jika hari panas, maka Anton mimisan. Nah, kemudian ada konjungsi baru, dan ini kita bisa bilang sebagai konjungsi. Jadi kayak seperti penambahan atau ya penambahan. Jadi kita bisa menambahkan dan di sini dengan tanda seperti ini, segitiga ke atas, tapi tidak ada bawahnya. Nah, jadi kita sudah dapat nih yang P implikasi Q. Jika hari panas, maka Anton mimisan. Selanjutnya kita cari jika tidak panas, maka Anton tidak mimisan. Maka itu adalah negasi P implikasi negasi Q. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya kita gabungkan antara P implikasi Q dikonjungsi dengan negasi P implikasi Q. Didapatkan seperti ini. Jadi untuk hasil terakhirnya adalah true. Ini false, mungkin kesalahan penulisan. Ini salah, false, false, dan true. Jadi true, false, false, true. Didapatkan hasil seperti ini. Jadi jika ada soal seperti ini, utamakan disimpulkan dulu, kemudian dibuat tabel kebenaran implikasinya. Nah, itu untuk nomor 2. Selanjutnya kita ke nomor 3. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Tunjukkan bahwa buka kurung A different C, tutup kurung disjunction atau disebut dengan titik persimpangan, buka kurung C different B, tutup kurung sama dengan systematic different atau definisi selisih, sistematik selisih. Nah, di sini kita masuk saja ke soalnya, ke pembahasannya. Di sini kita bahas A selisih C atau A different C, kemudian di disjunction dengan C different B. Nah, dengan systematic different. Nah, untuk systematic different itu adalah nilai dari sebelumnya, kemudian kita tambahkan aksen kepada nilai yang
kepada variabel yang berbeda. Jadi kan di sini terdapat C dan C ini sama, maka definisi selisihnya kita tambahkan aksennya. Di sini kita tambahkan aksen di variabel A dan variabel B. Di himpunan A dan himpunan B. Di himpunan C tidak karena ada satu kesatuan di sini. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah hukum distributif. Nah, karena C-nya sama, maka bisa disatukan atau bisa dikeluarin. Jadi, C, disjunction, buka kurung A aksen, disjunction B aksen, tutup kurung. Nah, kita dapatkan nilai seperti ini, himpunan seperti ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan hukum De Morgan nih, hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu jika himpunannya memiliki pangkat yang sama, maka bisa disatukan. Tapi dengan syarat membedakan unionnya atau disjunction-nya atau di titik tengahnya nih. Nah, jadi kan tadi kita dapat nih A aksen dengan disjunction B aksen. Maka menjadi seperti ini. A aksen disjunction B aksen menjadi union atau gabungan. Nah, A gabungan B dengan syarat A dan B adalah aksen semua atau C semua. Nah, seperti ini. A union B atau A gabungan B aksen, semuanya aksen. Nah, selanjutnya langkah terakhir yaitu definisi selisihnya. Nah, di sini kita ubah lagi di sini karena tadi kan kalau definisi selisih berarti kayak negasi, jadi pembaliknya. Jadi A dibalik A aksen menjadi A, B aksen jadi B, dan C disjunction menjadi min. Didapatkan hasil C different dalam kurung A union B buka tutup kurung. Seperti itu penyelesaian untuk operasi relasi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi rekursif. Nah, fungsi rekursif ini adalah fungsi yang dibagi menjadi dua, yaitu ada fungsi basis dan fungsi recurrence. Nah, untuk fungsi basis itu adalah fungsi yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Dan untuk fungsi recurrence itu adalah fungsi yang mengacu, yang setiap kali fungsinya mengacu, berarti setiap kali fungsi mengacu, argumennya dan argumen dari fungsi tersebut akan mendekati nilai basisnya atau nilai awalnya. Nah, sini saya akan jelaskan lebih jelasnya lagi. Nih, basis adalah n faktorial sama dengan 1 jika n sama dengan 0. Dan di sini recurrence-nya n faktorial sama dengan n dikali n min 1 faktorial jika n lebih dari 0. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk pertama kita bahas recurrence-nya dulu. Tadi recurrence itu setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, maka dia akan mendekati nilai awalnya atau nilai basisnya. Ini dia. Ini nilai awal, nilai basis ini 0. Nah, kita pakai rumusnya. Kan tadi rumusnya itu Nah, rumusnya tadi n faktorial sama dengan n dikali n min 1 faktorial. Nah, ini untuk recurrence-nya. Nah, berarti sama dengan n yang di soal adalah tentukan 5 faktorial dengan fungsi rekursif. Nah, untuk di soal berarti kita menggunakan n-nya adalah 5 faktorial. Nih, 5 kemudian dikali dengan 5 dikurang 1 faktorial. Didapatkan sama dengan 5 dikali 4 faktorial. Nah, ini adalah recurrence. Jadi untuk dalam fungsi rekursif itu ada recurrence dan basis. Nah, begitupun selanjutnya untuk 4 faktorial. Jadi kita urutkan dari 5 sampai 0. Dan kita dapatkan
hasil akhirnya itu adalah 0 faktorial sama dengan 1. Berarti membuktikan bahwa fungsi recurrence ini mendekati nilai basisnya. Nilai basisnya adalah 0. Berarti 1 mendekati 0. Jadi didapatkan nilai recurrence-nya adalah 1. Nah, untuk nilai 5 faktorialnya kita bisa menggunakan basis. Rumus pada basis. Nah, basis ini adalah tidak mengacu pada dirinya sendiri. Jadi rumus fungsi dari yang pertama tadi n faktorial sama dengan 1 itu tidak sebagai acuannya. Nah, seperti ini, 0 faktorial sama dengan 1. 1 faktorial sama dengan 1 dikali 0 faktorial sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi tidak mengacu pada rumus n faktorial sama dengan 1. Nah, kemudian didapatkan 2 faktorial, itu adalah 2, kemudian 3 faktorial adalah 6, dan 4 faktorial sama dengan 24, sehingga didapatkan 5 faktorial sama dengan 120. Jadi, untuk mengerjakan fungsi rekursif, itu dikerjakan dulu secara recurrence, kemudian dikerjakan secara basis. Maka didapatkan hasil secara rekursif adalah 5 faktorial sama dengan 120. Selanjutnya, kita masuk ke induksi matematik. Induksi matematik. Di sini ada contoh soal, yaitu kita hilangkan dulu ini, kita pakai laser point. Nah, buktikan 2 plus 4 plus 6 sampai plus 2n sama dengan n dalam kurung n plus 1 untuk masing-masing n bilangan asli. Kita bahas. Nah, langkah pertama itu adalah menentukan P1 adalah benar. Dan tadi rumus yang pertama adalah 2n sama dengan n plus 1. Jadi tadi kan kita buktikan bahwa 1 adalah benar. P1 sama dengan benar. Sama dengan n plus 1. Berarti jika kita masukkan P1, berarti kita ganti nilai n-nya menjadi 1, berarti 2 dikali 1 sama dengan 1 plus 1. Berarti sama dengan 2, 1, 2 sama dengan 2. Berarti nilai 1, P sebagai 1 adalah benar karena nilainya ruas kiri dan kanan adalah sama. 2 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah induksi. Nah, jika kita ingin masuk ke langkah induksi, langkah awal yang kita lakukan ini harus benar dulu. Jika P sama dengan P1, fungsi P1 itu tidak benar atau hasil ruas kiri dan ruas kanan tidak sama, maka kita tidak bisa melanjutkan ke langkah induksi. Nah, untuk langkah induksi ini, yang pertama, ibaratkan PK benar, yakni berarti kita mengganti variabel n menjadi K. Yang tadinya 2n, n plus 1 menjadi 2K sama dengan K plus 1. Kita ubah menjadi K. Nah, selanjutnya, ini ada catatan nih. Berarti K elemen dari N. Nah, kemudian kita akan menunjukkan PK plus 1 itu benar. Nah, secara teorinya kita bisa dapatkan berarti 2K kita ubah menjadi K plus 1 N-nya. Kan karena tadi di sini 2N sama dengan N, ini 2 nih. 2N, N plus 1. Nah, kita disuruh buktikan ini. Nah, karena kita akan menunjukkan K plus 1, berarti 2 K plus 1 sama dengan K plus 1 tutup kurung K plus 1
plus 1. Nih, kan karena N-nya adalah K plus 1, berarti plus 1. Kemudian N-nya K plus 1, berarti kemudian di sini N, K plus 1, plus 2K. Nah, di sini, teman-teman semua, kita disuruh buktikan bahwa fungsi dari rangka induksi ini, kita harus buktikan bahwa 2K plus 1, 2K plus 2K plus 1 sama dengan K plus 1, K plus 1 plus 1. Kita buktikan caranya, yang pertama kita lakukan. Nah, dari kita asumsikan dari awal. Nih, 2K sama dengan K plus 1. Ini kan tadi 2N. Rumus awal. N plus 1. Nih. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan untuk membuktikan bahwa pernyataan PK plus 1 adalah benar, jadi yang pertama adalah tambahkan kedua ruas dengan UK plus 1. U adalah variabel dari koefisien dari K. Koefisien dari K adalah 2. Nah, maka kita tambahkan 2K plus 1, 2 dalam kurung K plus 1. Nih, kita tambahkan di kiri dan kanan. Tambahkan ini, tambahkan ini. Dari persamaan di sini. Ini kan 2K. Ini 2K plus 2K plus 1 di ruas kiri. Kemudian K plus 1 ditambah 2K plus 1 di ruas kanan. Langkah selanjutnya kita sederhanakan dengan cara di sini kan K plus 1 ada 2 nih. K plus 1 ada 2. Berarti kita menggunakan hukum distributif. Distributif. Nih, kita menggunakan hukum distributif. Kita menggunakan hukum distributif karena nilainya sama ini K plus 1 dengan K plus 1, maka dijadikan 1. K plus 1. Nah, kemudian K plus 2-nya diapakan? Kita tambahkan juga ini K plus 2, tapi di dalam kurung. Jadi, kalau misalnya kita kalikan masuk, ataupun ya kita kalikan mancur atau kalikan masuk, hasilnya tetap sama menjadi K plus 1, buka kurung, K plus 2 tutup kurung. Nah, di sini sudah kita dapat nilai sederhananya. Kemudian, gimana caranya? Menjadi K plus 1, tinggal disederhanakan saja. Jadi, 2-nya dipisah menjadi K plus 1 plus 1. Jadi, didapatkan hasil dari sini adalah sama, terbukti benar. Jadi, kita dapat buktikan bahwa pernyataan ini adalah benar. K plus 1 adalah benar. Maka untuk persoalan induksi matematika dinyatakan benar. Mungkin cukup sekian dari matematika distrit, tutorial matematika distrit. Selanjutnya saya akan tidak banyak menjelaskan di material teknik elektro. Nah, di sini untuk soal material teknik elektro ini banyak tentang teori. Jadi kepada adik-adik dan teman-teman semua, di sini adalah contoh soal tahun lalu. Mungkin ini adalah sebagai bahan referensi untuk kalian. Tidak bisa dijadikan patokan bahwa soal UTS nanti yang keluar ini. Jadi ini hanya adalah soal sebagai referensi buat kalian. Mungkin teman-teman semua bisa screenshot soal ini. Jadi jangan berharap bahwa soal ini akan keluar. Jadi saya tidak menjelaskan secara rinci untuk semuanya ini karena kalian bisa mencari di jurnal-jurnal dan buku-buku yang telah disediakan oleh dosen-dosen teknik elektro ITK. Jadi untuk semua penjelasan dari material teknik elektro ini adalah soal-soal tahun kemarin itu merupakan soal-soal teori. Jadi saya tidak bisa, atau kami dari tim tutor tidak bisa memberikan langsung dan jawaban semuanya ini. Kalian bisa searching, kemudian membaca buku dari beberapa buku yang telah diberikan oleh dosen-dosen teknik elektro ITK. Mungkin cukup sekian presentasi atau tutorial akademik teknik elektro ITK.
Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Dan saya ingatkan lagi, untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 pada waktu jam 10 WITA. Jadi nanti teman-teman bisa nonton video ini dulu, memahami video ini dulu. Mungkin kalau misal ada kekurangan ataupun kurang paham ataupun masih belum mengerti, nanti bisa ditanyakan di tutorial akademik pada hari Sabtu. Di situ akan terjadi dua arah, jadi kita akan sama-sama diskusi dan sama-sama membahas soal-soal UTS, membahas soal-soal matematika distrik dan material teknik elektro. Mungkin cukup sekian dari saya, dan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih semuanya.